Ini merupakan amanah musyawarah pimpinan daerah, ya. Jadi ini sebenarnya amanah Muslimda kedua, ya. Alhamdulillah ini program yang wajib dan harus kita jalankan, meskipun banyak sekali saya kira kendala tantangan itu semakin mendewasakan kami, semakin mematangkan kami. Karena sejatinya kan dilaksanakan sebelum muktamar, begitu, dan memang kami juga berupaya sudah berkoordinasi dengan Ibu Nurjana dan juga Bapak Haidar, kemudian sampai akhirnya memang kami harus banyak menimba ilmu dari Bu Aisyah saat ini yang nanti akan mendampingi kami beserta Bapak Dr. Askuri yang nanti juga akan menyampaikan juga terkait bagaimana perkaderan Aisyah, karena yang saat ini mengelola Aisyah Center. Tidak banyak yang bisa, ya, saya sampaikan, nanti yang kita ambil banyak dari beliau berdua yang ahlinya, Bu Dr. Aisyah dan juga Pak Dr. Askuri. Nah, ini kami sebenarnya belum bisa move on dari muktamar, Bunda. Jadi kemarin aja sepanjang perjalanan yang kita lihat itu tayangan muktamar dan juga semangat gembiranya sampai sekarang itu belum bisa hilang. Karena itu kemudian ini mungkin menjadi satu modal tersendiri bahwa peningkatan kapasitas yang ingin nanti kita capai, apa nanti hasil yang akan kita capai itu bisa terlaksana. Dua pembicara nanti yang akan kita dapat untuk hari ini sampai nanti maksimal insya Allah kita jam 10.30 sudah selesai, maka kami sampaikan aja untuk pembicara kali ini. Yang pertama yaitu nanti saya tadi dibisiki etikanya di sini itu yang lebih muda dulu, nanti yang lebih tua biar bisa mengoreksi, menambahi dan memantapkan, ya. Jadi saya dibisiki etikanya di Jogja seperti itu, maka saya perkenalkan dulu Bapak Dr. Askuri ini problem ini, ya, sampai beliau saking sibuknya tapi belum sempat isi CV-nya, Bu Zia. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Tapi yang jelas yang saya tahu, ya, beliau kader IPM IRM Tulen karena satu angkatan dengan saya, Bu Ais. Jadi di Lamongan sama-sama di PD IPM Lamongan. Begitu. Kemudian kalau tidak salah saya masih ingat, ya, karena luar biasa pandainya, dari SMA Negeri 2 Lamongan saat itu dapat beasiswa di UGM jurusan bahasa Arab, karena sahabat. Jadi sampai kemudian dokter sampai sekarang, nanti beliau bisa cerita sendiri. Kebetulan istrinya juga seorang aktivis yang juga dari Lamongan tapi tidak bisa hadir. Nah, yang lebih menarik adalah saat ini beliau menjabat sebagai ketua lembaga Aisyah Center. Nah, ini ya yang mengatur soal penelitian untuk pemikiran Aisyah ke depan dan sebagainya itu beliau. Yang saya share di MPK Bergerak dan grup-grup itu pelatihan, kajian-kajian yang di Pandegani, ya, Pak Askuri bersama tim. Nah, itu kita bisa ikut. Saya bilang tadi, ini momen yang baik untuk bisa menyampaikan, biar saya tidak dioprai ayo melok. Saya berpikir ini nanti yang ada di sini itu nanti setelah ada informasi itu nanti ada greget, ada keinginan untuk ikut. Syukur kalau pas ke Jogja dipaskan saat kajian yang ada di Aisyah Center itu. Kemudian pembicara ini Pak Askuri dulu, ya. Nanti baru kemudian nanti panggil guys. Baik, untuk menyingkat waktu saya langsung aja kami persilakan Pak Askuri untuk memberikan materinya, ya, untuk berapa menit? Ya. Tadi biasanya aku suwe-suwe. Ya. 15 menit, setelah itu semoga nanti ditambah dengan tanya jawab. Maksimal 15 menit cukup Pak Askuri? Oke, siap. Kami persilakan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah,
nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, apa ya betul? Ibu-ibu dan beberapa bapak yang ada di sini yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas kurnianya kepada kita semua sampai hari ini kita ya bisa bersilaturahmi. Pada awalnya sebenarnya saya dengan Mbak Husnifah ini kan teman dulu ketika sama-sama aktif di IPM dulu di Lamongan gitu. Terus saya pikir-pikir itu saya setiap ke Malang ketemu dia ke Jogja mesti ketemu saya. Terus kemudian kemarin kontak mau silaturahmi ke Jogja. Nah kebetulan itu kan rencana memang rencana dari PDA itu kan mau bertemu dengan Bu Nur Janah sama Pak Haidar. Nah kebetulan saya itu kan tetangga beliau. Saya tetangga beliau, terus kemudian baru beberapa hari yang lalu kita sama-sama membangun satu masjid gitu, dan Pak Haidar itu meskipun ketua PP itu jamaah saya. Jadi dari di RT itu Pak Haidar tunduk pada saya. Nah, saya sampaikan ke Bu Nur, ke Pak Haidar, tapi ternyata beliau mohon maaf karena tidak bisa, karena harus membuka muktamar NA pada kemarin, terus kemudian dilanjutkan langsung ke Cianjur untuk meninjau proses yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka recovery warga Cianjur pasca gempa. Nah, oleh karenanya beliau mohon maaf, kirim salam, dan Mas Askuri memang cukup dicukupkan kalau dulu acaranya digeser kalau bisa. Nah, terus kemudian saya sampaikan ke Pak Husnifah bahwa ini acaranya digeser ke Unis saja. Saya kirim surat ke Unis juga hari ini Bapak Ibu semua diterima di Unisa. Kita sampaikan terima kasih kepada Unisa. Nah, hari ini saya sebenarnya tidak terlalu apa yang disampaikan Bu Hera tadi itu sudah sangat mencukupi. Jadi sebenarnya peningkatan kapasitas atau capacity building itu sebenarnya Aisyah itu tidak perlu capacity building, karena itu sudah sebuah organisasi yang sudah menyejarah lebih dari 100 tahun, bergonta-ganti generasi, dan itu tetap tegak berdiri sampai sekarang. Itu melebihi capacity building. Nah, tetapi di sini saya hanya menyampaikan sedikit beberapa temuan, karena kapasitas saya adalah sebagai ketua Aisyah Center. Jadi di Unisa itu dulu amanat dari pimpinan pusat Aisyah itu ketika Unisa ini berdiri itu diamanatkan untuk mengkaji Aisyah. Jadi kalau UNY itu diamanatkan oleh PP Muhammadiyah itu untuk mendirikan pusat studi Muhammadiyah, maka di Unisa itu diamanatkan untuk mendirikan pusat studi Aisyah, dan itu yang kemudian kita kembangkan menjadi Aisyah Center. Nah, Aisyah Center ini tanggung jawabnya adalah untuk mengembangkan kajian-kajian tentang Aisyah, melakukan riset tentang Aisyah, dan juga melakukan beberapa proposal baru terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan studi tentang Aisyah. Maka yang kita kembangkan adalah Aisyah Studies. Jadi Aisyah Studies ini kenapa itu perlu kita kembangkan? Karena
Aisyah itu sudah mencapai umur lebih dari satu abad. Sebagai organisasi yang sudah berumur lebih dari satu abad itu, Aisyah itu mengakumulasi pengetahuan, pengalaman, berbagai macam narasi dan juga berbagai macam jatuh bangun dalam sejarah nasional kita. Itu Aisyah melebihi apa yang disebut sekarang sebagai feminisme. Karena Aisyah dengan sejarah lebih dari 100 tahun itu mengakumulasi pengalaman situ. Saya membaca beberapa dokumen lama. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua tahun 1943 itu Aisyah itu menerbitkan satu panduan yang itu tidak dijumpai di organisasi perempuan manapun di Indonesia, yaitu merupakan satu panduan bagaimana menyelamatkan anak-anak dan perempuan dari stigma perang. Nah itu kan keren loh Aisyah. Zaman itu loh. Kalau sekarang mungkin Aisyah menerbitkan panduan COVID itu mudah. Zaman perang itu Aisyah menerbitkan panduan yang sangat keren sekali. Itu ketika bagaimana menyelamatkan anak-anak dan perempuan ketika terjadi perang di Jogja, terus kemudian terjadi perang di Surabaya, terus kemudian terjadi perang di Malang. Itu Aisyah menerbitkan panduan itu. Nah itu menunjukkan bahwa Aisyah itu sangat responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada masanya. Nah saya akan berbicara sedikit tentang apa yang sudah atau sedang menjadi kajian kami. Karena saya diminta untuk berbicara tentang pengkajian, meskipun saya bukan anggota Aisyah, tapi percayalah bahwa saya Aisyah sejati. Jadi yang lucu itu dulu ada ketika saya baru pertama kali masuk di Unisa itu kan tidak banyak orang yang mengenal saya. Nah, ketika CV saya dibaca oleh bagian SDM di kampus ini, itu nama saya itu Askuri. Dipikirnya saya perempuan. Terus kemudian saya Bu, mohon mengirimkan KTA Aisyah. Nah itu serius. Jadi saya laki-laki Mbak. Tapi ibu-ibu pernah lihat nggak bapak memakai seragam Aisyah? Pernah lihat? Nggak pernah ya? Saya pernah lihat itu. Jadi di Jakarta dulu saya pernah aktif juga di Jakarta. Itu saya juga mendampingi ibu-ibu Aisyah untuk mengelola KPIH. KPIH itu bimbingan haji itu. Nah terus itu jamaah haji yang mendaftar ke KPIH Aisyah itu kan tidak semua mengenal Muhammadiyah dan tidak semua mengenal Aisyah gitu kan. Lah saking senengnya mereka itu di KPIH itu, bapak-bapak yang ikut jemaah itu juga memakai seragam Aisyah. Kalau pengajian Aisyah itu, bapak-bapak itu ikut seragam Aisyah. Oh gitu ya. Jadi itu benar-benar terjadi. Jadi kalau oke. Sampai bingung. Nah, karena ini terkait dengan pengkaderan itu saya akan mengkaitkan dengan konteks sekarang, yaitu Gen Z gitu. Apa sih Gen Z? Itu generasi Z. Jadi kalau kita lihat generasi sejarah dari generasi itu, kalau generasinya Pak Taufik dan Bu Hera itu generasi baby boomers. Baby boomers itu generasi pasca perang.
Jadi generasi pasca perang itu orang yang sekarang kira-kira sudah berumur 60 tahun atau 70 tahun, ya sekitar 60-an tahun, itu generasi baby boomers. Karena apa? Karena di masa perang itu orang-orang atau hampir seluruh penduduk di dunia itu ketakutan untuk memiliki anak banyak, karena situasi kondisi ekonomi sedang rumit, terus kemudian inflasi gila-gilaan, terus kemudian terjadi perang di mana-mana karena perang dunia kedua. Nah, sehingga orang takut untuk memiliki anak, sehingga ketika perang dinyatakan selesai, semenjak menyerahnya Jepang dan juga menyerahnya Jerman, itu kemudian orang mulai menata hidup, dan orang-orang yang menikah pada saat itu dan setelahnya itu dikenal memiliki keturunan yang disebut sebagai baby boomers, karena mereka banyak anak. Orang yang rata-rata mungkin kalau kira saudaranya berapa? Ada 7, ada yang 15, ada yang dari itu namanya generasi baby boomers. Karena orang saking senangnya perang sudah selesai itu, maka menghasilkan banyak keturunan. Karena orang-orang yang lahir setelah tahun 45 sampai 70-an itu dulunya memiliki banyak saudara. Nah, terus kemudian lahir generasi X. Generasi X itu seperti saya, Nabi Sulifah, ini generasi X. Nah, generasi X, ya. Nah, terus kemudian itu generasi yang ya tidak terlalu tua, tapi saat ini sudah beranjak menjadi tua. Terus generasi Y itu generasi milenial. Milenial itu yang anak-anak teman-teman yang lahir tahun 80-an itu generasi milenial namanya. Nah, terus kemudian muncul pada awal abad ke-21 itu muncul namanya generasi Z gitu. Jadi yang biasa disebut sebagai Gen Z. Atau kadang-kadang orang menyebutnya sebagai generasi micin, generasi, karena mereka sangat aktualis, sangat menyerap banyak sekali informasi, tidak seperti zaman saya gitu. Kalau zaman saya generasi X atau generasi Y, generasi X itu separuh hidupnya itu tidak mengenal internet, bahkan tidak mengenal komputer. Nah, kalau generasi Z ini itu sepenuhnya adalah digital immigrant. Digital immigrant itu anak yang sejak dari kecil gitu, sejak bayi cengar itu sudah mengenal internet. Itu generasi Gen Z namanya. Jadi mereka memiliki pola pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, cara kerja yang berbeda, dan itu seharusnya menjadi salah satu perhatian yang penting bagi Aisyah terutama. Nah, saya Mbak, gimana caranya? Generasi milenial itu bingung mengoperasikan ini. Nah, ini ada satu hasil riset yang sudah kami lakukan. Jadi kita melakukan survei kepada anak-anak muda yang saat ini Gen Z itu kira-kira kalau sekarang itu sudah jadi mahasiswa sekarang. Nah, ketika kita coba tanya ke mereka, ini survei Bu ya. Jadi kalau survei itu memang probabilitasnya meskipun tidak sepenuhnya benar, tetapi ada kemungkinan benar. Nah, ketika kita tanya kepada mereka,
apakah kamu tertarik untuk aktif dalam organisasi sosial? Nah, ternyata gitu. 89% itu menyatakan tidak tertarik untuk aktif di organisasi sosial. Hanya 11% yang tertarik untuk aktif di organisasi sosial. Ini menurut saya penurunan yang sangat dramatis kan. Ada satu survei yang hampir mirip di tahun 90-an itu. Anak-anak muda yang bersedia atau tertarik dalam aktivisme organisasi sosial, baik di aktivisme di organisasi kemahasiswaan, organisasi pelajar, organisasi macam-macam minat dan bakat itu ada masih di atas 40-an%. Tetapi saat ini itu anak-anak yang tertarik dalam berorganisasi itu hanya tinggal 11%. Artinya ini penurunan yang sangat dramatis kalau dilihat dibandingkan dengan generasi 90-an, generasi saya itu masih ya relatif 40% lah. Tapi sekarang itu hanya tinggal 11%. Artinya bahwa ini kalau dikaitkan, dikontekstualisasikan dengan perkawinan Aisyah itu, Aisyah akan menghadapi tidak hanya